Selamat malam sahabat BTH dan teman-teman. Kali ini kita dalam warung kopi kita di Sarjana Kopi di Dam. Kali ini saya bersama Bang Indra. Mas Indra ya. Bang Indra. Bang Indra ini termasuk salah satu sahabat Balikpapan Lifestyle yang sudah lama dari zaman Twitter ini ya. Balikpapan Lifestyle menurut pandangannya Bang Indra itu gimana? Kalau menurut saya pribadi sih Balikpapan TL ini, Balikpapan Lifestyle ya, Balikpapan Lifestyle ini punya andil besar kalau buat saya pribadi, karena dulu saya juga tempat membangun satu usaha dan saya beriklan bersama Balikpapan Lifestyle ini. Alhamdulillah dari hasil periklanan itu penjualan saya tuh meningkat pesat. Itu akun-akun kota itu belum sebanyak sekarang nih lah ya. Memang Balikpapan Lifestyle ini termasuk yang awal-awal ya, yang paling pertama membangun dan memberi info, menyuplai info buat teman-teman semua yang ada di sini. Nah, alhamdulillah dari situ membentuk satu ekosistem. Saya rasa itu membentuk satu ekosistem yang akhirnya menginspirasi teman-teman muda lainnya untuk bergerak di jalur yang sama. Sekarang Bang Indra ini aktif di salah satu komunitas yang suka camping ya. Iya. Apa itu komunitasnya, bisa diceritain nggak? Kalau komunitasnya itu Bang namanya Oil City Adventure. Oil City Adventure ya? Iya, Oil City Adventure. Jadi kalau IG-nya itu di follow ya di @adventure_oilcity. Adventure_oilcity Ya, untuk IG-nya. Itu kita bergerak di sekitar tentang kegiatan di alam. Jadi kita membiasakan teman-teman untuk mencintai alam dari kegiatannya itu sendiri. Mana aja nih mainnya udah? Apakah hanya seputaran Balikpapan atau mungkin main keluar daerah juga? Kalau mainnya sekitarannya tuh udah kemana-mana sih sebenarnya, udah sampai ada yang ke Banjar. Sesuai dengan nama itu mengusung nama Oil City tadi Bang. Nah, Oil City itu kan identik dengan kota minyak Balikpapan ini. Jadi kita memang memfokuskan tentang daerah-daerah di Balikpapan ini yang punya spot wisata, spot ngecamp yang sebenarnya bagus tapi kurang terjamah. Di antaranya di mana nih? Yang jarang dijamah sama para apa sebutannya sih untuk yang suka ngecamp itu? Campers ya, kita sebutnya campers ya. Macam ini ya, macam apa namanya, camper. Opsi. Jadi kalau yang sebenarnya tahu itu sebenarnya kita rame sempat di Pantai Serumpun. Pantai Serumpun Ya, Pantai Serumpun tuh sekitar di daerah antara Tritip dengan Lamaru, dia ada di tengah-tengah Pantai Serumpun itu. Yang sebelumnya tuh sebenarnya cuman tempat untuk para nelayan melabuhkan kapal. Ini mulai kita angkat. Alhamdulillah dari situ ya animo masyarakat itu bagus. Alhamdulillah Pantai Serumpun itu sekarang udah mulai rame. Ya, sudah mulai ada petunjuk jalannya juga untuk ke Pantai Serumpun itu. Betul, sudah ada. Di Google Maps pun sudah ada yang naruh pin dan ngedrop pin location, jadi kita lebih gampang buat nyari. Itu suasana Pantai Serumpun itu bagaimana? Apakah seperti Pantai Lamaru yang ada banyak pohon? Mirip Pantai Tanah Merah. Jadi kayak gini, kalau di Tanah Merah itu kan kita yang pernah ngecamp di Tanah Merah atau pernah ke Tanah Merah sendiri itu pasti tahu ada pohon jomblo. Itu satu pohon sendiri, di samping-sampingnya tuh nggak ada pohon lagi. Nah, di Serumpun ini ada spot yang sama dengan view foto yang luar biasa bagus. Menurut saya luar biasa bagus lah. Terusnya kalau malam, kalau yang suka foto malam pakai modern night itu, ini ciamik banget karena dia masih kelihatan jembatan yang buat mancing dari Ambalat itu kelihatan. Terus lampu-lampu dirik itu kelihatan, dan susunan pohon-pohon cemara di sana tuh masih rapet banget. Jadi wah keren lah. Dan polusi cahaya ini yang paling penting. Polusi cahaya di sana itu rendah. Jadi kalau kita mau foto bintang atau Milky Way
cakep banget. Dijamin pasti jamin. Di Serumpun itu ya. Serumpun. Untuk nginap di sana apakah harus izin dengan masyarakat setempat atau bagaimana? Ya, Atau ada pengelolanya atau? kalau sekarang memang kalau kita baru masuk kita akan menemukan villa ya. Jadi opsinya kalau misalnya teman-teman mau nyewa villa itu bisa ngubungin si pengelola villa. Terakhir namanya Don Juan, ingat saya villanya itu Don Juan. Nah, kalau mau ngecamp, ada di belakang villa itu ada camp spot, ada camp spotnya. Itu cukup ngomong ke RT setempat aja. Selain ke pantai nih, mungkin kemana lagi nih yang daerah-daerah hutan yang sudah dijamah sama tim Adventure Royal City? Kalau kita yang paling favorit nih, kita bahas yang paling favorit aja ya. Kalau yang favorit itu di Waduk Kilo 15, Waduk Manggar ya. Itu bisa di campingin juga itu. Itu bagus banget, asli bagus banget di situ. Dan itu aksesnya apakah bebas atau bagaimana? Apakah sama dengan kayak di Serumpun tadi harus ke RT atau gimana untuk izinnya? Kalau perizinan sama, tetap ke RT juga. Cuman kalau di Kilo 15 ini kita aksesnya lebih mudah. Kita diuntungkan dari akses yang lebih mudah karena ya kita keluar dikit, udah banyak warung tuh ya, kita nggak perlu ribet mikirin habisan ransum lah dan segala macam gitu. Dan karena dia letaknya sebenarnya itu sudah di area kota, otomatis jalan menuju ke sana itu tidak sesulit ke Serumpun. Untuk akses ya, misalkan kita mau buang air kecil atau apa, bagaimana itu? Nah, ini dia kendalanya. Kalau di Serumpun kan karena dia pantai memang sudah ada tersedia fasilitas WC tadi ya. Kalau di Kilo 15 ini belum ada. Tapi keuntungannya memang kita bisa menggunakan WC di rumah warga. Rumah warga terdekat itu kalau dari camp spot itu sekitar 50 meter. Dekat banget. Apakah warga tidak terganggu dengan suasana berisiknya atau gimana? Karena kan pasti namanya camping ya. Mungkin ada yang nyanyi-nyanyi pakai gitar atau apa kan? Kalau saya rasa sih enggak. Justru selama ini berkegiatan mereka malah senang sih. Karena ya dari segi ekonomi mereka terbantu, dari ya mungkin ada perubahan suasana dari yang awalnya sepi mereka ngeliat ramai jadi seneng kayak gitu, ada perubahan suasana tadi. Selama ini setiap jalan berapa orang nih? Apakah di bawah 10 orang atau gimana? Kalau aku ambil rata-rata ya, setiap jalan itu rata-ratanya saya bawa 10 orang rata-ratanya. Untuk kelengkapan sendiri kayak tenda itu apakah punya sendiri atau ada ini? Kalau ini kan sebenarnya kembali kepada dasarnya kita gerak ya. Jadi kan namanya kita komunitas Adventure Royal City ini Bang, kita sebut OCA deh. Komunitas OCA ini mengajarkan kemandirian juga. OCA Royal City Adventure. Royal City Adventure. Bukan Adventure Royal City. Yang betul yang mana nih? Kebalik yang di IG kebalik. Kebalik ya. Royal City Adventure. Bukan Adventure Royal City. Iya. Tenda, peralatan makan dan perlengkapan lain-lain itu akan kita arahkan teman-teman ke teman-teman yang menyewakan tenda. Jadi ada kan penyewaan tenda di Balikpapan, setahu saya ada 3. Ada berapa? Saya ada 3, iya ada beberapa. Nah kita arahkan ke situ. Ibaratnya kita juga ngebantu teman-teman yang punya usaha di bidang yang sama, kayak gitu. Jadi kita nggak ngambil keuntungan apapun dari setiap acara itu, kita nggak ngambil keuntungan apapun, pure kita tujuannya hanya pengen berbagi pengalaman, terus kita ngasih tahu nih ini ada tempat bagus nih gitu. Yuk kita sama-sama nikmatin bareng, kita jaga bareng gitu. Karena aku yakin kalau mereka udah jatuh hati sama tempat itu, mereka juga bakal mulai mencintai alam itu sendiri dari pengalaman ini. Untuk basecamp OCA sendiri ada? Kalau basecamp kita belum ada, kita random, kita mau ngumpul di mana tinggal ngabarin, udah kita pasti ngumpul gitu. Untuk kepengurusan OCA sendiri, apakah sudah terbentuk atau hanya sekedar baru ngumpul-ngumpul aja, ngumpulin anggota apa segala? Nah, kemarin sempat terbentuk, kepengurusan ini memang sudah terbentuk awalnya, tapi
memang di tahun ini resolusinya mau kita rombak. Nah, ini kita kembali ke tahap ngumpul-ngumpul lagi, kita mulai memasyarakatkan brainstorming ide lagi lah bang, gitu. Sudah berapa nih yang terkumpul dari member-member yang sering ikut? Saat ini sih kalau saya bilang ya, yang saat ini aktif dan rutin ngebantu itu ada 7 orang. 7 orang. Tim advance untuk yang biasa survei-survei itu siapa aja? Apakah cowok semua atau ada ceweknya? Oh, kalau survei ada ceweknya juga. Nah, kenapa datang ke sini bang? Baik ngomong sama yang cewek deh. Biasanya nih, yang pengen camping itu kan ada beberapa yang belum pernah sama sekali, Iya. dan akhirnya justru malah merepotkan yang lain. Pernah nggak ngalamin seperti itu? Kalau Entah itu cewek, entah itu cowok. pernah, kita jujur pernah ngalamin. Tapi intinya pada dasarnya semua hal itu bakal jadi parah kalau kita persiapannya kurang. Jadi biasanya sebelum acara kita selalu ada technical meeting. Di situ kita akan sampaikan terkait apa-apa aja yang perlu dipersiapkan sama teman-teman. Jadi kan pasti ada yang masih baru dan bingung, saya harus bawa apa ya? Dan biasanya akhirnya jadi bawanya banyak, padahal sementara kita cuma sehari bawanya 2 tas gitu. Enggak juga. Nggak pernah seperti itu ya? Enggak Isinya nyampe. snack, semua ciki gitu. Cewek-cewek itu suka dikit. Biasanya cewek seperti itu, lebih banyak snacknya ada. Iya, benar. Memang sih ada stigma-stigma yang beredar di masyarakat yang dia sebenarnya didasari oleh mitos seperti begini, kayak cewek halangan itu nggak boleh masuk hutan gitu ya. Sebenarnya boleh. Jadi apa sih yang faktornya yang bikin mereka tuh nggak boleh masuk ke dalam hutan? Kalau mereka nggak menjaga kebersihan, itu sebenarnya titiknya. Jadi saat mereka nifas atau haid, itu boleh masuk ke hutan dengan catatan mereka tetap menjaga kebersihan diri. Dan mohon maaf, nggak membuang pembalut sembarangan. Terus ya menjaga kebersihan diri tadi itu, karena ya kita tahu sendiri kan, dari sisi agama pun memang ada hal-hal yang menganjurkan bahkan mewajibkan kita untuk menjaga kebersihan diri tadi itu bang, di situ. Jadi intinya pada dasarnya alam itu aman, tergantung dari persiapan kita lagi saat kita mau main sama dia. Hutan-hutan deh, pengalaman yang paling seru atau mungkin yang pernah dialamin seperti apa nih? Bisa diceritain ya? Mungkin ketemu binatang-binatang, atau ketemu hal-hal yang nggak biasa kita temuin di kota seperti itu. Ya jelas kalau kita ke hutan ini yang paling favorit ya, kita paling sering ini ke Bukit Parto, Suatu. kilo 38. Nah, kilo 38 itu kan kalau kita di kota atau di pantai, kita mungkin di Kalimantan Timur sendiri pun kita mungkin akan kesulitan nemuin titik ini. Di sana itu ada mata air panas. Saya rasa itu satu-satunya mata air panas di antara Balikpapan dengan Samboja tadi. Kalau mau lihat burung unggang, nah itu kan selama ini kan ngeliat burung unggang dari foto, dari patung. Di sana ada yang asli bener masih terbang kayak gitu, ada lihat sarangnya ada. Tuh, air panas ngeliat itu. Ada. Tuh, besar apa sumber mata air panasnya? Besar enggak, jadi lebarnya itu sekitar 6 kali 6 meter lah. Itu bentuk bundaran gitu, 6 kali 6 meter. Itu masih nyata bawa telur gitu ya? Telur nyata itu. Nah itu untuk mencapai daerah situ apakah harus berjalan kaki sekian kilometer atau bagaimana? Nah, jadi kalau perjalanan kan kita dari jalan utama, jalan poros Balikpapan Samarinda, nanti kita masuk kampung warga sekitar 2,5 kilo. 2,5 kilo, nanti di titik aspal terakhir kita parkir di situ, kita lanjut trekking jalan sejauh 2 kilo lagi. Lagi ya? Iya, 2 kilo lebih. Cuman treknya terbilang sangat bersahabat lah, jadi cenderung landai, enak banget. Pernah nggak sih ngalamin kayak peserta camping tuh ada yang kesurupan atau mungkin ada yang gimana gitu, pernah nggak? Kalau kesurupan alhamdulillah sampai sekarang ini belum pernah. Belum pernah, Jadi ya. kalau dari pihak kita belum pernah. Tapi Kalau kalau panitianya sendiri pernah kesurupan? nggak pernah. Pura-pura jadi mungkin ada.
buat nakut-nakutin peserta gitu ya. Enggak, kita enggak kayak gitu. Oh, nggak ada kan? Gitu ya. Enggak ada. Kirain ada gitu pura-pura jadi juga. Enggak ada. Kalau dari kita enggak ada ya, karena ya alhamdulillah sebelum kita bikin acara itu kita survei juga. Daerah-daerah kota nih mungkin ada nggak sih yang menjadi spot untuk camping? Kalau spot untuk camping di daerah kota ini ada salah satu teman kita ya. Dia udah buka satu camp spot baru di area BJBJ. BJBJ. Iya, di area BJBJ itu namanya Bukit Buringan. Ntar teman-teman main-main ke sana lah. Bukit Buringan. Terus tempat yang bisa jadi camp spot itu sebenarnya banyak. Jadi seperti hutan-hutan kota itu, hutan kota yang ada di Gunung Pasir, yang ada di Belamun itu bisa di camping sebenarnya. Dari atas itu di Gunung Komandur ke atas itu kan. Komandur itu, ya betul kita izin ke itu yang ngelola itu DLH, Dinas Lingkungan Hidup, ngelola itu. Ya, daerah-daerah markanya atas itu juga masih ada daerah hutan. Nah, sebenarnya bisa di campingin. Setelah itu. Oke. Untuk syarat bergabung ke OCA sendiri, apakah harus ganteng, harus tampan seperti saya gitu atau gimana? Nggak ada sih, bebas. Ya udah gabung aja, ntar kalau misalnya ada kegiatan ya langsung join. Nggak punya peralatan masih bisa join gitu ya. Bisa, nanti Penting kita, niat ya. iya betul. Kegiatan terdekat nih apakah ada di tahun 2021 ini? Untuk sekarang sih Dari memang OCA. kita lagi nahan dulu ya, sebenarnya ada, tapi kita tahan dulu karena ya kita menghormati keadaan yang lagi berjalan saat ini bang ya, lagi pandemi ini ya, kita menghormati tenaga kesehatan yang lagi berjuang. Jadi ya untuk saat ini kita sekedar interaksi offline aja dulu, interaksi online aja, kita sekedar buka-buka forum diskusi, terus kita ngecamp sendiri-sendiri terus saling zoom gitu ya. Bukan di sini nih. ada tuh. Kalau jadi salah satu komunitas gitu, mereka ngecamp di rumah masing-masing di teras atau di belakang rumah, terus mereka nge-zoom, ada gitu. Ada seperti itu ya. Apakah saran dan kritik buat Balikpapan Lifestyle apa nih Bang, dari OCA sendiri? Dari Kalau saya sih untuk kritik saya bilang nggak ada. Justru saya Jangan banyak gitu dong. belajar, serius. Kritik saya nggak ada ya, karena netralitas sih, kalau aku lihat netralitasnya dari Balikpapan Lifestyle ini juga aku nilai bagus. Kalau menurut saya itu udah bagus lah, jadi nggak memihak. Kritik nggak ada jujur. Kalau saran ini sebenarnya kalau boleh kayak gini, kita bincang komunitas ini dipersering nih bang, jadi kita teman-teman yang lain tahu ada komunitas apa aja. Sama sebenarnya saya juga sebenarnya kesulitan, saya pribadi juga sebenarnya kesulitan buat cari tahu di Balikpapan ini ada komunitas apa aja gitu. sebenarnya sih memang dari Bapak Lifestyle sendiri sudah memprogramkan untuk live, cuman ya itu kendala lagi buka tutup akses ini loh. Kita akhirnya nanti sebentar kita mau kumpul tahu-tahu ditutup lagi jam malam apa segala gitu kan. Akhirnya sudah berjalan berapa kali kita untuk live IG seperti ini, baik dengan komunitas maupun dengan pelaku usaha gitu kan. Tapi itulah kendala kita itu tadi, jam-jam malam itu tadi itu, karena kan kita juga namanya orang pasti rata-rata bisanya malam. Iya sih ya, karena kesibukan kerja tadi itu kan. Dan otomatis kan pasti di tempat tongkrongan atau gimana kan, sementara sempat tidak boleh makan di tempat terus segala gitu kan, akhirnya kesulitan juga untuk juga. Sementara kalau untuk tanpa ketemu dalam artian sama-sama live ini juga kayaknya kurang asik untuk ngobrol Iya, gitu. benar. Nggak bisa sentuh-sentuhan gitu ya. Jaga jarak. Jangan. Ya semoga pandeminya cepat kelar deh Bang, ya. Biar bisa normal lagi semuanya. Cukup sekian kayaknya untuk live kita malam ini. Sukses buat teman-teman OCA. Amin, makasih, Tetap Bang. jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan lingkungan. Ingat, Jangan tinggalkan dengan apapun selain jejak, jangan bunuh apapun selain waktu, dan jangan ambil apapun selain gambar. oke, siap. Baik Bang Indra, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Bang. Sampai ketemu lagi nanti ya, oke? Ya.